Halo semua siswa-siswi kelas 7 SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang pengenalan himpunan, dan di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah operasi pada himpunan. Dan ini untuk kelas 7 SMP, berikut adalah penjelasannya. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah gabungan dua himpunan, irisan dua himpunan, komplemen, kardinalitas, selisih himpunan, dan sifat-sifat operasi pada himpunan. Di kesempatan ini yang akan kita bahas itu gabungan dua himpunan, irisan dua himpunan, dan komplemen. Dan yang ini kita akan bahas di video selanjutnya. Gabungan dua himpunan dengan pengertian adalah gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdapat pada himpunan A atau pada himpunan B atau keduanya. Dapat kita tulis. Jadi kalau simbol dari gabungan itu pada himpunan adalah yang ini ya. Kurva terbuka ke atas atau lebih diingat bentuk U. Kita baca himpunan A gabung himpunan B sama dengan X, di mana X elemen A atau anggota A atau X elemen B atau anggota B. Dengan diagram Venn-nya, inilah gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Kita arsir semua himpunan A dan himpunan B-nya, hasil dari gabungnya ya. Kita buat contoh soal biar lebih paham. Contoh, himpunan A dengan anggota A, B, C, dan himpunan B dengan anggota C, D, E. Tuliskan himpunan A gabung B. Ini gabung ya, dalam bentuk ini gabung. Jadi anggotanya adalah himpunan A gabung himpunan B adalah A, B, C, D, dan E. Nah, di sini C tidak perlu kita tulis dua kali ya, cukup sekali saja. Walaupun di sini ada C dan sini C, cukup satu aja kita tulis C. Jadi gabungannya itu adalah tuliskan anggota A dan anggota B. Jadi kalau ada dua atau lebih, cukup satu saja ditulis. Adalah irisan dua himpunan dengan pengertian irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdapat pada himpunan A dan pada himpunan B. Dapat ditulis secara simbolnya ya. Jadi kalau irisan itu simbolnya bentuk kurva terbuka ke bawah, atau boleh kita buat bentuk N ya, biar lebih ingat. Jadi kalau himpunan irisannya itu dalam bentuk simbolnya ini. Kita baca, himpunan A iris himpunan B sama dengan X, di mana X elemen A atau anggota A dan X anggota B atau elemen B. Dengan diagram Venn-nya itu adalah bentuk seperti ini. Jadi inilah irisannya itu. Kita buat contoh soal. Himpunan A dengan anggota A, B, C, dan himpunan B dengan anggota C, D, E. Tuliskan himpunan A iris B.
Jadi anggota himpunan A iris B adalah C. Jadi kalau kata lain biar lebih diingat, lihat yang sama anggotanya ya, yang sama. Jadi irisannya itu A dan B itu adalah C, lihat yang sama anggotanya biar lebih gampang diingat. Jadi ada C di sini, ada C di sini. Itulah ciri-ciri dari mencari himpunan irisan dua himpunan yang sama anggotanya. Yang kita bahas adalah komplemen. Kita buat ceritanya. Misalkan terdapat himpunan semesta S dan himpunan A berada pada himpunan S, himpunan semesta ya. Maka komplemen himpunan A adalah semua anggota S yang tidak berada pada himpunan A. Ya. Kita buat contoh biar lebih paham. Jadi inilah simbol dari komplemen. A komplemen jangan dibaca A pangkat C ya, tapi ini dibaca adalah komplemen A. Kita buat contoh soal biar lebih paham. Himpunan semesta atau disimbolkan dengan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di video sebelumnya sudah bahas ya tentang himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itulah himpunan yang paling besar. Dan kemudian ada himpunan A, bagian dari himpunan S ya, subnya atau bagiannya. Anggotanya 3, 4, 5, dan 7. Jadi komplemen dari himpunan A itu adalah yang bukan anggota A, tapi ada pada S. Jadi komplemen A adalah 1, 2, 6, 8. Jadi anggota A tadi ini ya. Anggota A tadi ini. Dan himpunan S-nya ini. Jadi kalau komplemen A itu adalah tidak ada 3, tidak ada 4, tidak ada 5, tidak ada 7. Tapi ditulis yang ada pada S. Ada pada S ya. S ada 1, 2, 6, 1, 2, 6, dan 8. Itulah pengertian dari komplemen atau biar lebih ingat bukan anggotanya. Itulah dari pengertian dari komplemen. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal tentang materi operasi pada himpunan agar lebih memahaminya. Ini ada 2 soal. Soal yang pertama adalah jika himpunan K dengan anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan L ada ini bilangan ganjil antara 3 dan 15, maka K ini irisan ya, dibaca irisan. Ingat kalau bentuk kurva terbuka ke bawah itu irisan atau bentuk N ya. Oke. Jadi kita tulis dulu anggota K-nya itu tetap ya. Kemudian anggota L-nya bilangan ganjil antara 3 dan 15. Berarti bilangan ganjilnya adalah anggotanya ini 5, 7, 9, 11, dan 13. Jadi kalau irisan itu adalah yang sama anggotanya ya, biar lebih paham bahasanya. Jadi lihat yang sama anggotanya ada 5, di sini 5. Kemudian 7, ada 7 sini yang sama anggotanya.
Hanya itu ya. Jadi irisannya itu adalah 5 dan 7. Kemudian soal nomor 2 adalah perhatikan diagram Venn berikut. Ini diagram Venn-nya dengan ini himpunan semestanya, memuat semuanya. Tentukanlah himpunan A. Berarti himpunan A tinggal kita lihat di sini aja. 1, 2, 3, dan 5. Inilah himpunan A-nya. Kemudian himpunan B, kita lihat lingkari. Berarti himpunan B 2, 4, dan 7. Kemudian komplemen A. Berarti yang bukan anggota A. Kita lihat himpunan semestanya itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi himpunan semesta itu memuat semua anggota ya. Jadi ini 1 sampai 8. Berarti yang komplemen A itu bukan anggota A ya. Berarti himpunan komplemen A adalah 4, 6, 7, 8. Di sini ini dari sini ya, dari himpunan S-nya. Tapi yang bukan anggota si A. Anggota si A kan tadi 1, 2, 4, dan 5. Berarti kalau komplemen A yang bukan anggota A adalah 4, 6, 7, 8 dari semesta sini. Karena semesta itu sampai dari 8. Kemudian komplemen B, berarti yang bukan anggota B itu adalah 1, 3, 5, 6, 7. Jadi yang bukan anggota si B. Komplemen yang bukan anggota si B, tapi ada pada si S. Oke, kemudian ini bagian E, A, gabung ya. Ini simbolnya gabung, berarti kita tulis himpunan A gabung himpunan B. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi kita gabungkan semua. Ini adalah himpunan S ya, himpunan S. Makanya tidak kita tulis 6 dan 8. Kemudian ini irisan ya dalam bentuk rupa ke bawah atau bentuk N. Irisan yang sama, berarti kalau yang sama himpunan A dan himpunan B adalah 2. 2 ya. Atau boleh kita lihat dari diagram Venn-nya di sini. Dan lingkari sini saja ya. Oke, berarti anggotanya adalah 2. Nah, selanjutnya bagian G adalah komplemen A. Ini irisan ya, irisan komplemen B. Berarti dari sini. Dari sini komplemen A iris komplemen B. Kita lihat yang sama anggotanya. Berarti yang sama itu adalah 6. Di sini juga ada 6. Dan 8. Di sini juga ada 8. Jadi hasilnya adalah 6,8. Selanjutnya ini gabungannya bentuk kurva ke atas, terbuka ke atas atau bentuk U. Komplemen A gabung komplemen U, berarti kita gabungkan sini. Kita gabungkan anggotanya, komplemen A gabung komplemen B dari sini. Kita tulis anggotanya 1, ada ya 1. Kemudian 3, ada 3. Kemudian 4, ada 4. 4, kemudian 5, ada 5. 6, ada 6. 7, ada 7. Kemudian 8. Inilah anggotanya. Komplemen A gabung komplemen B.
Sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 2 soal, silakan dikerjakan sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Soal yang pertama adalah, jika himpunan P bilangan prima kurang dari 10 dan himpunan Q bilangan ganjil kurang dari 10, maka himpunan P ini irisan ya, bentuk N atau bentuk kurva terbuka ke bawah, itu adalah irisan. Maka nanti cari mana yang sama angkanya ya, bahasa sederhananya. Kemudian soal nomor 2 adalah, perhatikan diagram Venn berikut. Ini himpunan semestanya, berarti himpunan semestanya itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti himpunan semestanya itu 1 sampai 8. Tentukanlah komplemen A. Berarti komplemen A. Nanti ditulis dulu ya himpunan A-nya biar lebih mudah menjawabnya. Kemudian komplemen B. Ditulis dulu himpunan B. Ingat, komplemen itu yang bukan anggotanya ya, tapi ada pada himpunan semesta, Berikutnya, yang C adalah himpunan A gabung himpunan B. Berikutnya, himpunan A irisan himpunan B. Dan yang terakhir adalah komplemen A irisan komplemen B. Silakan dikerjakan biar lebih paham materi-materi yang akan kita bahas. Dan semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Sampai jumpa di video-video berikutnya.